Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini merangkai 3 kata yang luar biasa: kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sebetulnya 1 kata saja cukup: berperi kemanusiaan. Orang yang berperi kemanusiaan sudah pasti punya sikap adil dan beradab. Bagaimana dengan negara ini? Wow, saya harus ngomong sambil menutup muka saya. Korupsi merajalela dan menyandang gelar juara dunia. Hukum dipermainkan para penegak hukum dan dijual ke gayus-gayus tanpa rasa bersalah dan malu. DPR merasa perlu membangun gedung megah di atas penderitaan jutaan rakyatnya yang tak punya rumah, tertimpa berbagai bencana alam dan bencana kesulitan makan serta cari kerjaan. Dan coba dengar kisah-kisah memilukan dari penduduk asli yang dahulu tinggal damai di rimba-rimba. Mereka kena gusur pembangunan jalan dan pengkaflingan hutan untuk ditebang serta pembukaan lahan untuk pertambangan. Tak ada yang peduli nasib mereka. Penderitaan mereka ditambah lagi dengan datangnya para transmigran yang menganggap mereka sebagai pengganggu ketentraman karena sering mencuri dan kelelaran di jalan-jalan akibat tempat tinggalnya digusur. Mereka yang sering disiksa bahkan dibunuh dengan cara digebuki ramai-ramai karena ketahuan mencuri untuk bertahan hidup. Para transmigran itu tak tahu bahwa yang berhak pertama kali tinggal di tempat itu bukanlah mereka, tapi penduduk asli yang mereka siksa dan hinakan itu. Mereka mungkin benar-benar dianggap monyet hutan oleh siapa saja yang datang ke tempat itu untuk merenggut rezeki dari sana. Ini terjadi nyata di Jambi, Papua, bukan omong kosong saya. Lalu mungkin muncul benak pertanyaan pada diri kalian semua. Peri kemanusiaannya di mana? Adilnya di mana? Beradabnya di mana? Orang berperi kemanusiaan memakai otak dan hatinya. Orang yang tidak tahu, orang yang tak mau tahu, dan orang bodoh sering melahirkan kejahatan tanpa disadarinya. Bangsa ini sangat lemah dalam hal melakukan kerja besar yang berlandaskan konsep matang. Apa yang dilakukan pemerintah lebih sering mencerminkan tindakan sepotong-sepotong atau kasus per kasus tanpa konsep berkesinambungan, bahkan sering tanpa masukan timbal balik dengan yang terjadi di lapangan, sehingga banyak menimbulkan ekses yang kontraproduktif. Tuduhan bohong tak akan terjadi kalau data yang disodorkan sudah diuji kebenarannya di lapangan dan bukan sekedar laporan berdasarkan parameter absurd. Biar itu namanya parameter ekonomi sekalipun. Ekonomi yang mana? Ekonomi untuk siapa? Mengapa data orang miskin saja bisa berbeda sekitar 2 kali lipat antara yang disodorkan pemerintah dan yang didaftar Pak RT layak untuk menerima bantuan raskin? Semua kekacauan ini tak akan terjadi kalau pemerintah punya konsep yang baik. Coba bayangkan di zaman seperti sekarang ini, ketika dunia terhubung secara cepat lewat internet, betapa mudahnya seorang presiden tahu dengan pasti berapa jumlah orang miskin di Indonesia dari laporan para lurahnya yang duduk di belakang komputer dan tahu caranya memakai internet. Lebih jauh lagi, para lurah itu bisa diberi bantuan, bukan perangkat komputer untuk membuat laporan saja, tetapi juga bantuan para sarjana yang dipekerjakan oleh pemerintah di kelurahan-kelurahan untuk membantu menganalisa kebutuhan. Fakta yang ada di lapangan serta jalan keluar yang ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup yang terjadi sekarang adalah para sarjana jadi pengangguran dan kelurahan tetap dudul. Amit-amit konyolnya.